Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran tentang dasar-dasar jaringan komputer. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep IP address, subnetting, hingga network model seperti OSI layer. Baiklah, pertama-tama mari kita membahas tentang IP address. IP address adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam sebuah jaringan komputer. Agar komunikasi antar perangkat berjalan lancar, setiap perangkat harus memiliki alamat IP yang berbeda. Subnetting adalah proses membagi satu jaringan besar menjadi beberapa sub jaringan kecil agar pengelolaan lebih efisien serta meningkatkan keamanan dan performa jaringan. Kalau kita ambil contoh di sini, gambar, misalnya di sini ada PC1 dan PC2. Bagaimana PC1 dan PC2 itu bisa saling berkomunikasi? Jawabannya adalah harus memiliki IP address. Di setiap PC ini harus terpasang yang namanya IP address. IP address ada beberapa kelas, ada tipe kelas A, kelas B, dan kelas C. Pada contoh kali ini saya menggunakan IP kelas C, dimana untuk PC1 IP addressnya itu adalah 192.168.1.1. PC2 nya di sini ada 192.168.1.2. Kalau kita perhatikan di dalam IP address ini, di sini terdapat 4 oktet. 4 oktet di sini ada oktet saat pertama, oktet kedua, oktet ketiga, dan oktet keempat. Setiap oktet ini terdiri dari 8 bit. Ada 8 bit, 8 bit bilangan biner. 8 bit bilangan biner. Jadi kalau di total semuanya dalam sebuah rangkaian IP address ini, jumlahnya terdapat 32 bit. Lalu bagaimana caranya? Misalnya dalam sebuah jaringan local area network memiliki 10 komputer atau host. Bagaimana admin jaringan ingin mengefisiensi IP address yang digunakan dalam jaringan LAN tersebut? Kita ketahui kalau kelas C ini jumlah total host maksimal yang bisa digunakan itu sebanyak 254. Lalu bagaimana misalnya dalam sebuah jaringan LAN hanya ada 10 dan hanya 10 host IP yang hanya bisa digunakan? Caranya adalah dengan menggunakan teknik subnetting. Jadi subnetting tadi saya sudah jelaskan adalah membagi sebuah jaringan besar menjadi beberapa sub jaringan-jaringan kecil, dan pengelolaannya ini lebih efisien serta meningkatkan keamanan dan performa jaringan. Pada defaultnya sebuah IP address, misalnya di sini kelas C, defaultnya subnetting yang digunakan itu adalah prefix 24. Prefix itu adalah menunjukkan jumlah IP yang mungkin digunakan. Kalau menggunakan defaultnya /24 berarti totalnya ada 256 total IP dikurangi broadcast dan IP network, maka yang host yang bisa digunakan adalah 254 host total IP. Misal di sini ada 8 komputer yang ingin digunakan pada jaringan 192.168.1.1. Maka prefix yang digunakan ini adalah /27. Kenapa bisa /27? Nanti kita akan bahas bersama-sama tentang subnetting. Oke, baik. Selanjutnya mari kita coba praktekkan bagaimana cara menghitung IP subnetting. Contohnya, misalnya di sini terdapat IP address 192.168.1.10
dengan nilai prefix /25. Dari perhitungan subnetting nanti kita bisa menghitung. Yang pertama adalah total IP address yang akan dihitung. Yang kedua adalah subnet masknya. Yang ketiga adalah IP network. Yang keempat adalah IP broadcastnya. Dan yang kelima IP range. Sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa dalam sebuah rangkaian dari sebuah IP address terdiri dari 32 bit. 32 bit ini terdiri dari 8 bit dari setiap oktetnya. Jadi untuk menghitung total IP di sini rumusnya adalah 32 ini dari total bit yang ada dalam IP addressnya dikurangi prefix. Nanti hasilnya 2 dipangkatkan dengan total IP-nya. Atau kalau bingung gini aja, kita hitung dulu saja total IP 32 dikurangi prefix. Jadi 32 dikurangi jumlah bit prefixnya ya 25. Hasilnya adalah 7 ini lalu kita pangkatkan 2 pangkat 7. Kenapa 2 pangkat 7? Tadi sudah jelaskan bahwa dibalik 8 bit ini adalah bilangan biner. Bilangan biner ini terdiri dari 2 suku angka yaitu 1 dan 0. Jadi totalnya adalah 2 pangkat 7 adalah 128 total IP. Jadi jawabannya adalah 128 total IP. Subnet mask. Untuk menghitung subnet mask di sini adalah untuk subnet mask rumusnya adalah total maksimum host dikurangi total IP ya. Jadi kalau kita bisa hitung total maksimal host dalam sebuah IP itu adalah 256. 256 dikurangi total IP-nya tadi kita sudah dapatkan adalah 128. Jadi hasilnya adalah sama dengan ya betul 128. Jadi nanti subnet masknya adalah subnet masknya adalah 255.255.255.128 seperti ini. Oke, selanjutnya IP network. IP network ini awalnya pasti dimulai dari angka 0 ya, 192.168.1.0. Ini subnet yang pertama. Sampai dengan total IP-nya tadi maksimalnya adalah 128. Jadi hasilnya adalah IP network sama dengan 192.168.1.0. Ini adalah IP network dari soal yang ini.
IP networknya adalah IP network dari soal 192.168.1.10/25. IP networknya adalah 192.168.1.0. Dan nanti IP network di subnet yang kedua adalah 192.168.1.128. Ya, hasil dari sini. Untuk menghitung IP broadcast caranya adalah 128 atau maksimal IP network di sini. IP network subnet pertama ya. Maksimal apa ya? IP network max gini ya. Dikurang 1. Kalau kita lihat di sini IP network maksimalnya di sini adalah 128. Jadi 128 dikurangi 1 ya, hasilnya adalah 127. Jadi IP broadcastnya adalah IP broadcastnya adalah 192.168.1.127 seperti ini. Ini adalah IP broadcastnya. Lalu setelah itu kita bisa hitung juga IP range-nya. IP range-nya, untuk menghitung IP range, rumusnya adalah IP network minimal. Nah, kita lihat ini adalah minimal ya, IP network yang ini minimal, ini maksimal ya. Ditambah 1. Jadi kalau kita hitung di sini IP networknya 0 ditambah 1. Jadi hasilnya adalah, kalau kita langsung terapkan di IP address untuk subnet yang pertama adalah 192 titik range pertama ya. Ini range yang pertama. Dari 192.168.1.1 sampai dengan, kita lihat di sini tadi adalah 126. Jadi 127 dari karena IP broadcastnya di sini 127, maka sampai 192.168.1.126. Lalu ada IP subnet range yang kedua. Sama dengan dari 192.168.1.129 sampai dengan 192.168.1.254. Kenapa dari 129? Karena 128-nya ini adalah IP network ya, IP network dari subnet yang kedua. Oke, jadi dari soal ini terdapat kesimpulan bahwa IP address 192.168.1.10 ini adalah berada dalam range subnet yang pertama, antara 1.1 sampai dengan 1.126, dengan ketentuan memiliki subnet masknya berapa? Jadi kita sudah hitung 255
192.255.255.128 subnet masknya. Lalu IP networknya ada di 192.168.1.0. lalu IP broadcastnya ada di alamat 192.168.1.127. Lalu IP range-nya berarti kita copy aja ya. IP range-nya berarti dari sini 1.1 sampai dengan 1.26. Nah, seperti ini. Oke, bisa kita cek juga di halaman IP kalkulator ya. IP kalkulator. Oke. Misalnya di sini 1.1/25. Oke, kita calculate. Nah, di sini kita lihat IP address-nya ini adalah 1.1, subnet masknya adalah 128 ya. Tadi saya katakan dalam setiap oktet ini terdiri dari 8 bit nilai bilangan biner ya. Bilangan binernya seperti ini. Ini adalah kelas C. Lalu wildcard-nya adalah 127. Jadi kita hitung ya, networknya itu adalah 192.168.1.0, broadcastnya adalah 1.27 ya, sama ya. Lalu IP range-nya, host minimalnya itu dimulai dari 192.168.1.1, dan host max-nya atau nilai IP tertingginya itu ada di 192.168.1.126, dan total host IP yang bisa digunakan adalah 126 IP. Kalau kita hitung di sini sama semuanya ya. Berarti di sini ada 126 IP. Ya, total IP ini 128 ya. 128 total IP dikurang yang bisa digunakan itu. Jadi kalau kita bisa lebih keterangan yang bisa digunakan adalah 126. Hitungannya dari mana? Jadi 128 dikurangi IP network dan dikurangi IP broadcast ya. Jadi totalnya 126 IP address. Oke, bagaimana? Menarik bukan? Nah, sekarang coba kita bahas lagi ya dengan soal yang berikutnya. Contoh di subnetting yang kedua seperti ini. Misalnya di sini ada nilai IP address 172.16.10.100 menggunakan prefix 26. Tadi saya sudah jelaskan dalam rangkaian IP address ini terdiri dari 32 bit. Dimana dari perhitungan IP subnetting ini kita bisa menghitung total IP, subnet masknya, IP network, dan IP broadcast. Ya, ini saya tanda.
ya. Di sini misalnya total IP-nya kita menghitung pertama total IP. Jadi total IP jumlah dari bit yang total semuanya 32 dikurangi prefix di sini. 32 dikurangi 26 sama dengan 6. Nah, 6 ini kita 2 pangkat 6 ya. Kita pangkatkan jadi 2 pangkat 6 menjadi 64 total IP yang ada di network 172.16.10.100. 64 total IP. Subnet masknya tadi subnet mask total semua keseluruhan host IP yang ada di dalam sebuah network yaitu 256 dikurangi total IP. Jadi 64 256 dikurangi 64 192. Jadi nanti subnet masknya adalah 255 192. Lalu kita bisa hitung dari sini di slide 26 ini ternyata kalau kita lihat terdiri dari beberapa network, terdiri dari beberapa blok network. Yang pertama di sini IP network. Yang pertama kita ketahui bahwa IP address itu dimulai dari 0 sampai dengan 256 ya, 256. Kalau kita lihat di sini IP network yang pertama itu adalah pasti adalah 0. Karena di sini ada 64. Jadi 0 64 tambah 64 128. 128 ditambah 64 menjadi 192. 192 ditambah 64 jadi 256 ya. Jadi di sini kalau kita lihat di sini ya 172 16 10 100. Oke, 172 16 10 100 di sini berarti di sini berada di subnet IP subnet berapa kalau kita lihat ya, berarti di antara rentan 64 sampai dengan 128 ya. Berarti di tengah-tengah sini ya IP 10.100 berarti IP networknya itu adalah 172 16 10 64. IP networknya ini adalah yang ini. Lalu IP broadcastnya kalau kita lihat 172 16 10 100 ini terdiri dari 127 sampai dengan 191. Jadi di sini untuk mendapatkan nilai IP broadcast tadi ya IP network yang ini dikurangi 1. Jadi yang pertama IP broadcastnya itu adalah 63. Ini 128 dikurangi 1 jadi 127 untuk subnet. Yang keduanya 192 dikurangi 1 jadi 191 untuk subnet yang ketiga dan seterusnya. Nah, di sini kalau kita lihat IP broadcastnya dari soal yang di atas adalah 127 karena tadi IP networknya itu adalah 64. IP network itu 64. Berarti di sininya IP broadcastnya itu adalah 127. Jadi IP broadcastnya itu adalah 172 16 10 127. Nah, jadi range dari IP range yang ada di dalam soal ini ya 172 16 10 100 ini berada di dalam blok subnet yang kedua ya dari range. Kalau kita lihat di sini tadi range 64 plus 1 ya 60 IP network ditambah 1 IP range nya jadi 172 16 10 65 sampai dengan IP broadcastnya min 1 127 min 1 jadi sampai dengan 172 16 10 126 seperti itu ya. Ini maksudnya ini adalah blok subnet 1, blok subnet 2, blok subnet 3 dan blok subnet 4 gitu ya. Oke, begitupun ini untuk yang subnetting yang kelas A ya. Tadi kelas B, kali yang kelas A.
Di sini prefixnya di slash 28. Di sini untuk menghitung total IP 32 dikurangi 28 mendapatkan hasil 4. Lalu 2 pangkat 4 sama dengan 16 total IP yang ada di dalam network ini. Lalu subnet masknya 256 dikurangi 16 ya dari total IP-nya sama dengan 240. Jadi subnet masknya ini adalah 255.255.255.240. Dimana di sini untuk menghitung IP networknya karena 16 total IP kita bisa bagi per 16 network ya. Jadi dari 0 sampai 16 tambah 16 32 tambah 16 48 tambah 6 tambah 30 tambah 16 64 tambah 16 80 dan seterusnya. Dan di sini kita akan cek dari 10 70 ini di slash 28 ini berada di dalam blok subnet berapa. Kalau kita lihat di sini ya, 10 ini berada di antara dari 64 sampai dengan 80 ya. Dari 64 sampai dengan 80 di tengah-tengah sinilah anggap ya. 70 ini. Nah, berarti IP networknya adalah 64 ya, 64. Lalu untuk IP broadcastnya tadi karena network 10 di antara 60 80, jadi IP network dikurangi 1 jadilah IP networknya 79. Jadi nanti ini 16 kurang 1 15, 32 kurang 1 31, 48 kurang 1 47, 64 kurang 1 63, 80 kurang 1 79. Jadi karena tadi di antara sini IP broadcastnya ya, IP network dari 10 berarti IP broadcastnya yang kita gunakan adalah 10.10.10.10 10.10.10 79. Lalu untuk IP range-nya, berarti untuk cara menghitungnya 10 IP network yang kita sudah dapat ditambah 1 jadi 65 dan sampai dengan 10 IP broadcast dikurangi 1 79 dikurangi 1 menjadi 78 seperti itu ya. Jadi ini adalah IP range yang bisa dialokasikan atau digunakan dan dalam network ini berada di dalam subnet ke 1 2 3 4 5 dalam subnet ke 5 seperti itu. Subnet ke 5 sampai ke 4 lah seperti itu ya. Oke, selanjutnya IP public versus IP privat. Kita akan bahas IP public dan IP private. Apa itu IP public? IP public merupakan jenis alamat IP yang dapat diakses secara global ya melalui internet. Artinya siapapun bisa terhubung ke perangkat kalian selama tahu IP publiknya. Jadi kalau kalian tahu gitu ya, kalau kalian biasanya suka mengakses ke Google, ke Facebook, nah itu dibalik domain tersebut, dibalik nama facebook.com, gmail.com itu dibalik tersebut itu adalah IP public ya. Nah biasanya untuk mendapatkan IP public kita harus bayar, kita harus beli. Berbeda dengan IP private yang bisa kita gunakan kapan saja dan di mana saja. Tapi kalau IP public itu biasanya digunakan oleh ISP ya untuk menghubungkan network yang ada di dalam layanan lebih luas lagi dari local area network ya, dari wide area network gitu loh, dan lebih luas lagi bisa dari metro area network antar kota gitu ya. Jadi seperti itu IP public ya, dan biasanya ini harus berbayar. Kalau kalian tuh punya IP public berarti server kalian atau komputer kalian bisa diakses dari
luar, bisa diakses dari luar negeri, luar daerah, pokoknya dari jaringan lokal area kalian. Sedangkan IP private, ya, IP private ini adalah IP yang hanya bisa diakses dalam jaringan lokal. Ya, seperti hanya bisa diakses dari dalam rumah saja, dari jaringan rumah saja, dari jaringan kantor saja, dan tidak dapat langsung diakses dari luar tanpa bantuan teknologi yang namanya network address translation. Ya. Oke, range IP private. Di sini ada 3 kelas untuk IP private ini, kelas A, kelas B, dan kelas C. Untuk kelas A ini dimulai dari 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255. Itu untuk yang kelas A, ya. Sedangkan untuk kelas B di sini dimulai dari 172.16.0.0 sampai dengan 172.31.255.255. Lalu untuk kelas C di sini dimulai dari 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255.255. Jadi inilah range IP private yang bisa digunakan untuk jaringan local area network. Lalu kita akan membahas sedikit tentang OSI layer, ya. Untuk pembahasan mendalam tentang seluruhan layer-layer yang ada di dalam OSI layer nanti kita akan bahas secara menyeluruh pada pertemuan berikutnya, ya, pada video berikutnya. Oke, yang pertama, ya, layer yang pertama yang harus kita pelajari sebagai network engineer itu adalah physical layer. Physical layer ini adalah sebuah layer yang bertugas mentransmisikan data secara fisik melalui kabel ataupun gelombang radio seperti wireless, ya. Nah, di sini kita bisa melihat strukturnya secara fisiknya, secara kasat matanya, ya. Bentuknya juga ada seperti dan perangkat bentuknya. Seperti halnya itu ada kabel, ya, kabel koaksial, ada fiber optik, ada wifi sinyal, ya. Terus ada hub, repeater, ya, Ethernet card, ya, LAN card. Nah, seperti itu. Jadi media transmisinya, ya, media transmisi untuk menghubungkan jaringannya, untuk mentransmisikan datanya. Yang kedua, data link. Apa itu data link? Data link itu adalah layer yang bertanggung jawab untuk memastikan transfer data antar node itu berjalan aman tanpa error menggunakan yang namanya MAC address. Jadi di setiap perangkat itu terdapat yang namanya MAC address atau alamat fisik yang sudah didaftarkan oleh perusahaan atau industri, ya, sebagai identitas hardware di tiap device dalam satu segmen jaringan LAN. Jadi kalau di penerapannya, data yang masuk ini akan dirubah, yang tadinya dari sini listrik, ya, sinyal listrik 10101010 masuk ke dalam layer data link, ini berubah jadi berupa frame, ya. Nah, di sini perangkatnya ada Ethernet, PPPP, switch, ya, bridge, ya, di sini, atau biasanya switch layer 2 kalau biasa disebut, gitu, ya. Jadi sudah dipecah-pecah per by frame. Lalu masuk lagi ke dalam network. Dalam layer network ini bertugas sebagai mengirim paket, ya, atau pengalamatan IP address. Tujuan paketnya mau kemana? Oke, paketnya mau kemana? Lalu
protokol yang digunakan biasanya adalah IP address, ya, alamat IP address. Jadi layer network ini, ya, fungsi utamanya ini adalah mendefinisikan alamat IP address. Jadi tujuannya itu alamat rumahnya mau kemana gitu ya, dan menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada dalam suatu network yang lain. Contohnya protokol yang digunakan ini adalah IP address. Jadi tujuannya mau kemana ya, terus pakai mau di lewat jalur mana ya. Ibarat kalau kalian mau ngirim paket ke Bandung, alamatnya nanti harus jelas tuh IP alamat rumahnya, tujuannya harus jelas, dan menentukan ke Bandungnya itu nanti mau lewat Puncak atau mau lewat jalan tol. Nah, itu ada di dalam network seperti itu. Lalu layer transport ya, layer transport ini adalah end to endnya connection ya, end to endnya connection. Untuk apa? Fungsinya untuk memecah data ke dalam paket-paket data ya. Jadi dalam transport ini nanti akan memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses atau acknowledgement, dan mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang di tengah jalan. Nah, layer transport data ini biasanya protokolnya ada UDP dan TCP. Jadi ibaratnya tadi paket ini dikirim, ini menggunakan apa gitu ya, menggunakan jalur motor, menggunakan truk, menggunakan menggunakan pesawat gitu ya. Nanti pada saat paket diterima di tujuan, apakah langsung saja disimpan kembali, apabila nanti tidak ada respon, tidak ada orang di rumahnya misalnya seperti itu, apakah dibawa lagi ke paketnya ke asal ya, atau ditolak gitu, atau ditempatkan seperti itu saja. Oke, untuk OSI layer sebagai network engineer sebenarnya ada 3 layer yang harus kalian pahami, yaitu ada di physical, data link, dan network. Untuk layer sampai application dari session presentation application nanti kita akan pelajari lagi di video berikutnya atau pertemuan berikutnya ya. Nah, penjelasan OSI layer fisikal ya. Di sini fisikal itu menghubungkan beberapa komputer dalam satu subnet. Jadi kalau tadi kita contohkan ya, satu subnet itu misalnya di sini ini ada satu subnet 10.10.10.1, di sini 10.10.10.2, 10.10.3. Jadi kalau kita menggunakan yang namanya hub, misalnya ada paket, misalnya PC1 ingin mengirimkan paket ke PC2, maka secara otomatis, secara default apabila kita menggunakan hub, PC3 juga akan menerima paket tersebut, karena sifat dari hub itu adalah broadcast. Oke. Lalu ketika komputer masuk data tersebut akan dikirim ke seluruh komputer yang ada. Jadi ini menggunakan hub. Sedangkan apabila kita menggunakan switch karena dia berada di layer 2, kalau tadi kan menghubungkan beberapa komputer dalam satu subnet, switch juga menghubungkan beberapa komputer dalam satu subnet. Bedanya kalau switch, misalnya PC1 ingin mengirimkan paket atau data ke PC2. Nah, PC3 tidak akan menerima paket tersebut, berbeda dengan menggunakan hub. Kalau menggunakan hub, semua jaringan yang ada di dalam jaringan LAN tersebut akan menerima paket tersebut. Kalau menggunakan switch, hanya tujuannya saja yang akan menerima, seperti itu. Nah, sedangkan router ini menghubungkan beberapa komputer yang berbeda dalam blok subnet yang berbeda. Di sini ada di layer network ya.
Jadi kalau kita ketahui misalnya di sini tadi blok subnet yang pertama di sini 10 10 10 1. Kita lihat 10 10 10 17 ini berada di blok subnet yang kedua. Oke. Nah, berarti di sini untuk menghubungkannya ini harus menggunakan yang namanya router. Oke. Jadi jadi network atau jaringan itu bisa saling berhubungan, bisa saling berkomunikasi apabila satu subnet saja. Kalau sudah berbeda subnet berarti harus dihubungkan dengan menggunakan yang namanya router ya. Lalu divisi 3 di IP address 10.10.10.33. Kalau kita lihat 10.10.33 di blok subnet yang ketiga di sini ya. Berarti untuk menghubungkan blok subnet yang berbeda ini harus menggunakan yang namanya router. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.